Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3, itik petelur dengan materi manajemen dan tinjauan ekonomi beternak itik petelur. Nah, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nimade Santi Rahayu Adiari dengan NIM terakhir 056. Kemudian ada Fadil Ahmad Sulfikar dengan NIM terakhir 057. Ada Angelika Ramadia Putri dengan NIM terakhir 058. Ada Alfain Nova Yumairah dengan nomor NIM terakhir 059. Ada Gede Andika Putra Pratama dengan nomor NIM terakhir 060. Ada Adi Krisna Widiantara dengan NIM terakhir 061. Ada Dionysius Immanuel dengan NIM terakhir 062, kemudian ada Ailsa Cinta Lufiara dengan nomor NIM 063, dan yang terakhir yaitu Ketut Nanda Maharanti dengan NIM terakhir 064. Baik, presentasi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama kebutuhan gizi protein hewani. Peternakan berperan nyata dalam ketahanan pangan nasional melalui penyediaan protein hewani dan penyedia lapangan kerja baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana komoditas terbesar di peternakan saat ini berasal pada sektor perunggasan. Hampir 70% di sektor peternakan dan itu didominasi oleh perunggasan itu sendiri. Secara nasional industri, perunggasan merupakan pemicu utama pertumbuhan pembangunan di subsektor peternakan. Salah satunya yaitu peternakan itik, di mana sebelum itu usaha peternakan ini merupakan salah satu bagian usaha yang sangat baik untuk dikembangkan oleh peternak. Salah satunya itu yang tadi saya sebutkan yaitu ternak itik, di mana ternak itik merupakan unggas yang sudah cukup populer di masyarakat selain daging ayam, di mana ternak itik merupakan ternak terbesar kedua setelah ternak ayam pada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ternak itik adalah salah satu jenis unggas yang memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Ternak itik merupakan salah satu unggas yang dipelihara oleh petani peternak yang ada di Indonesia yang berperan sebagai sumber pendapatan. Kemudian, bisa next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama yaitu kualitas bibit yang digunakan. Nah, pada saat kita berternak atau membuat usaha ternak itik ini, kita juga harus memperhatikan kualitas bibit yang digunakan. Kemudian kedua, ada faktor lingkungan yang mendukung. Faktor lingkungan yang mendukung merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung peternak itik petelur. Kemudian selanjutnya ada pengalaman dalam sistem pemeliharaan ternak itik. Pengalaman dalam sistem pemeliharaan itik ini bisa kita lakukan dengan cara mengikuti seminar tentang manajemen pemeliharaan itik petelur. Bisa juga kita dapatkan mengenai ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di internet dengan mengetahui manajemen dan cara peternak itik petelur yang baik. Kemudian yang keempat ada kualitas pakan. Kualitas pakan juga merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan dari usaha itik petelur, di mana pakan yang baik tentunya akan menghasilkan bibit yang baik dan kualitas itik petelur yang baik pula. Kemudian yang tak kalah penting yaitu modal usaha, di mana modal usaha merupakan faktor yang dapat kita perhitungkan dalam memulai bisnis usaha dari itik petelur ini. Baik, demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Sulfikar dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan umum itik petelur. Itik merupakan salah satu ternak unggas yang dapat diandalkan sebagai sumber protein hewani.
yaitu daging dan telur, yang memproduksi sebagai protein hewani bagi masyarakat. Populasi itik di Indonesia menempati urutan keempat setelah ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan ayam beras. Sampai saat ini, kebutuhan akan daging dan telur itik terus meningkat sehingga peluangnya masih terbuka lebar. Namun, salah satu kendala dari peternakan itik adalah pakan yang harganya fluktuatif dan kadang tidak dapat diprediksi. Itik petelur adalah itik yang dipelihara terutama untuk menghasilkan telur itik. Umumnya, peternak memiliki memelihara itik lokal yang menghasilkan telur yang berkerabang biru kehijauan. Itik petelur adalah bangsa itik yang memiliki produktivitas telur tinggi, sedangkan produksi daging cukup rendah. Secara umum, itik petelur bertubuh ramping, kecil dengan daging yang kurang tebal. Ras itik terdiri dari beragam jenis yang sebagian berasal dari luar negeri. Itik asli Indonesia disebut Indian Runner atau Indisehe lupen. Itik lokal yang terdapat di Indonesia umumnya merupakan itik tipe petelur, mengalami masa kelamin pada 20-22 minggu dengan lama produksi sekitar 15 bulan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yelika dengan NIM 058 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis itik petelur. Yang pertama yaitu itik tegal, bentuk tubuh seperti botol, hampir tegak lurus, dengan warna bulu peranjangan, warna kecoklatan di seluruh bagian tubuhnya, disertai total kecoklatan pada dada, punggung, dan sayap. Kemudian warna paruh dan kakinya berwarna hitam. Warna kerabang telurnya sendiri yaitu hijau muda. Kemudian produksi telurnya 150 sampai 250 butir per tahun. Dengan bobot telur 65 sampai 70 gram per butir. Selanjutnya ada itik kaki Campbell dengan bentuk tubuh, postur tubuh lebih datar, warna bulunya kaki yaitu coklat keabuan, warna paruh bagian atas berwarna hijau pekat, bagian bawah berwarna hitam, warna kaki jantan berwarna gelap, sedangkan betinanya berwarna coklat. Untuk warna kerabang telurnya sendiri berwarna putih. Produksi telur 300 sampai 330 butir per tahun dengan bobot telur 60 gram per butir. Untuk bobot tubuhnya, jantan 1,8 sampai 2 kg, sedangkan betinanya 1,6 sampai 1,8 kg. Yang ketiga, itik kalabio dengan ciri khas posisi berjalan membentuk sudut 45 derajat terhadap tanah. Warna bulunya coklat dengan bintik-bintik putih di seluruh badan dengan garis putih di sekitar mata. Pada pejantan cenderung gelap. Pada sayap terdapat beberapa helai bulu suri berwarna hijau kebiruan mengkilap. Kemudian warna kaki dan warna paruhnya itu kuning terang. Warna kerabang telurnya hijau muda. Produksi telur 130 sampai 250 butir per tahun dengan bobot telurnya 65 sampai 70 gram per butir. Bobot tubuh itik ini pada 6 bulan yaitu jantannya 1,75 kg dan betinanya 1,60 kg. Selanjutnya ada itik mojosari, ukuran tubuhnya kecil. Itik ini ada dua, itu mojosari coklat dan mojosari putih. Warna bulu untuk mojosari coklat kemerahan dengan variasi paruh dan kaki berwarna hitam, sedangkan untuk yang putih berwarna putih mulus tanpa variasi. Warna paruh dan kaki berwarna kuning. Ciri khas itik ini yaitu 1 atau 2 bulu ekor yang melengkung ke atas pada itik jantan. Warna kerabang telurnya hijau muda, produksi telur 200 sampai 265 butir per tahun dengan bobot telur 70 gram per butir. Bobot tubuh pada dewasa yaitu 1,7 kg.
Selanjutnya yang kelima yaitu itik Magelang, ciri khasnya itu terdapat kalung, garis putih pada leher setebal 1-2 cm. Warna bulunya pada dada, punggung, dan paha didominasi coklat tua dan muda dengan ujung sayap putih. Warna paruh hitam, warna kakinya hitam kecoklatan, untuk produksi telurnya 131 butir per tahun. Selanjutnya yang keenam yaitu itik JV2000 INA dengan warna bulu putih, warna paruh kuning, warna kakinya jingga, warna kerabang telurnya hijau kebiru-biruan, dengan produksi telur 285 butir per tahun dengan bobot telurnya 80 gram per butir. Kemudian yang ketujuh itu ada itik Bali. Ciri khasnya itu postur tubuh hampir tegak. Kepala itik Bali selalu dihiasi jambul. Warna bulunya ada 3 yaitu sumi, warna kaki, sumbian warna coklat gelap bercak-bercak hitam, sikap warna hitam. Untuk jambulnya berwarna putih. Warna kerabang telurnya putih. Produksi telurnya untuk itik bulu sumi sekitar 153 butir per tahun, untuk yang sumbian sekitar 145 butir per tahun, dan untuk yang sikap 100 butir per tahun. Bobot telurnya itu 59 sampai 65 gram per butir. Bobot tubuh itik ini pada dewasa, pada jantannya 1,8 sampai 2 kg, sedangkan betinanya 1,6 sampai 1,8 kg. Kemudian yang ke-8 yaitu itik Cihateup. Ciri khasnya ini ujung sayap berwarna putih, bercorak batik atau batik sisi, ekor tajam mirip dengan ekor burung pipit. Warna bulunya merah bata. Kemudian untuk warna paruh dan kakinya hitam kelam, produksi telurnya 200 sampai 230 butir per tahun, dengan bobot telur 55 sampai 65 gram per butir. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Nanda Maharanti dengan NIM 20095111064 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang tata cara perawatan itik petelur. Cara pemeliharaan itik petelur akan dilakukan secara semi-intensif di mana ternak dikandangkan dan sesekali akan digembalakan pada waktu musim panen padi yang berguna untuk mencukupi kebutuhan ternak dari itik petelur. Adapun sistem pemeliharaannya berdasarkan dari campur tangan peternak terhadap itik petelur yang dipeliharanya. Terdapat 3 sistem pemeliharaan. Jadi, sistem pemeliharaan terdiri dari 3. Yang pertama ada sistem burung, sistem intensif, dan sistem semi-intensif. Sedangkan jika ditinjau dari umurnya, akan terdapat 3 fase pemeliharaan yang meliputi 1. Fase anak atau starter dari umur 1 hari sampai dengan 8 minggu. Yang kedua, fase pertumbuhan atau grower dari umur di atas 8 minggu sampai dengan 20 minggu. Yang ketiga ada fase dewasa atau finisher dari umur di atas 20 minggu sampai dengan itik di akhir. Yang pertama ada pemeliharaan sistem buru. Pemeliharaan sistem buru ini umumnya diterapkan pada itik di umur 1 bulan sampai dengan dewasa. Tempat pemeliharaan itik akan berpindah-pindah untuk mencari tempat penggembalaan yang banyak tersedia pakan. Misalnya saja pada sawah yang baru dipanen. Kelebihan dari sistem pemeliharaan buru ini akan menekan tingginya biaya pakan. Namun kelemahannya, sistem buru ini akan sangat tergantung pada musim panen dalam produksi telur. Lalu yang kedua ada pemeliharaan sistem semi-intensif. Pemeliharaan itik sistem semi-intensif ini adalah pemeliharaan itik dengan cara kombinasi. Yang mana cara kombinasi ini artinya secara gembala dan juga terkurung atau dikandangkan. Sistem pemeliharaan semi-intensif ini masih sangat banyak dilaksanakan oleh sebagian besar peternak yang ada di Indonesia, yang dimana sistem semi-intensif ini dimaksudkan agar lebih menghemat biaya pakan, karena itik petelur ini sesekali akan digembalakan dan dapat mencari pakannya secara alami di tempat digembalakannya. Lalu yang ketiga ada pemeliharaan sistem intensif.
Dalam pemeliharaan intensif, itik akan dipelihara secara dikandangkan dengan pemberian pakan yang bermutu, menggunakan bibit itik yang unggul, serta tata laksana pemeliharaan yang akan sesuai dengan anjuran. Fungsi kandang sistem intensif ini adalah untuk melindungi ternak itik petelur dari pengaruh buruk iklim, misalnya seperti hujan, panas matahari, maupun gangguan lainnya. Yang mana jika nyamannya kandang ini akan mempengaruhi dari segala dampak positif dari itik petelur. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ayusa Cinta Lufiara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya, ada beberapa tipe kandang pada pemeliharaan periode layer. Yang pertama ada kandang baterai. Setiap satu kandang baterai hanya dihuni seekor itik dewasa. Ukuran kandang sekitar 50 cm kali 50 cm dikali 45 cm. Bisa juga dibuat berkelompok, dihuni 5 ekor itik, asalkan kandang lebih luas. Kandang dapat terbuat dari bilah bambu maupun rangka kawat. Selanjutnya, kandang range. Tipe kandang range juga disebut kandang umbaran. Tipe kandang populer sekarang yaitu kandang range. Kandang yang merupakan modifikasi dari kandang postal itu menyediakan ruangan tempat ternak sebagai tempat umbaran, tempat bermain. Kandang dilengkapi dengan kolam atau saluran air, tempat itik membersihkan diri, atau sekedar mendinginkan tubuh di siang hari. Selanjutnya ada kandang postal. Berbeda dengan kandang baterai, kandang postal dihuni lebih dari satu itik. Satu kandang populasinya dapat mencapai ratusan hingga ribuan ekor tergantung luas kandang. Kandang postal ini cocok dipakai untuk itik grower. Tempat makan dan minum itik disediakan dalam kandang. Tinggi kandang tidak boleh kurang dari 2 meter. Tujuannya untuk memudahkan saat panen telur. Yang berikutnya ada pakan. Pakan disusun dari bahan-bahan makanan yang mengandung gizi lengkap. Zat gizi yang dibutuhkan oleh itik untuk dapat hidup, tumbuh, dan bertelur adalah air, protein, sumber energi, lemak dan karbohidrat, vitamin, dan mineral. Bahan pakan itik terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan pakan nabati. Bahan pakan nabati adalah bahan pakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan pakan nabati ini umumnya mempunyai serat kasar tinggi. Misalnya dedap dan daun-daunan yang disukai atau dimakan oleh ayam buras. Yang kedua, ada bahan pakan hewani. Bahan pakan asal hewan ini umumnya merupakan limbah industri, sehingga sifatnya memanfaatkan limbah. Bahan pakan hewani yang biasa digunakan adalah tepung ikan, tepung tulang, tepung udang, dan tepung kerang. Beberapa bahan pakan hewan yang lain adalah cacing, serangga, ulat, dan lain-lain. Bekicot merupakan bahan pakan alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein pada ransum ayam. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Andika Putra Pratama, NIM 20095111060 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai penetasan. Yang pertama, syarat penetasan telur. Yang pertama, telur itu harus bersih dari kotoran. Nah, jika terlihat ada kotoran di telur itu, maka gunakanlah lap dengan air hangat untuk membersihkannya secara pelan-pelan. Yang kedua, posisikanlah telur selama penyimpanan itu dengan baik. Maksudnya itu adalah letakkan pada egg tray dengan bagian tumpul itu diletakkan di sebelah atas agar daya tetas telur itu tidak menurun. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar ruang udara dalam telur tetap berada di ujung tumpul, sehingga perkembangan embrio itu tetap baik. Selanjutnya, bobot telur itu 65-75 gram. Bentuknya itu normal, tidak ada retak, cangkangnya tidak kasar, tidak berminyak, tidak berkabut atau tipis, serta pori-porinya harus merata. Umur yang baik itu untuk menghasilkan telur adalah lebih dari 8 bulan. Lama untuk telur itu menetas adalah sekitar 28 hari. Selanjutnya ada teknis penetasan. Teknis penetasan telur itu ada dua cara, yaitu penetasan alam dan juga penetasan dengan menggunakan mesin tetas. Penetasan alam ini entok itu hasilnya itu sudah lebih dari 75%. Penetasan itu dilakukan secara bergiliran, di mana dibuatkan kotak
dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan juga tingginya 10 cm. Sebelum melakukan pengeraman telur, entok itu dilatih dulu untuk mengerami telurnya sehingga dia itu benar-benar siap untuk mengerami telur. Selanjutnya dengan penetasan mesin tetas. Penetasan mesin tetas ini memiliki kelebihan yaitu dapat dilaksanakan sekaligus penetasan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun dengan menggunakan mesin tetas ini lebih banyak terjadinya campur tangan manusia karena ada beberapa pengoperasian yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini yang saya maksud yaitu pengoperasian mesin tetas. Yang pertama itu kita harus mengatur temperatur ruangan mesinnya itu dengan catatan pada minggu pertama itu harus suhunya 38,6 derajat Celcius, minggu kedua dengan 38,9 derajat Celcius, minggu ketiga dengan suhu 39,2 derajat Celcius, dan minggu keempat dengan suhu 39,4 derajat Celcius. Selain mengatur suhu, kita juga harus menjaga kelembabannya. Nah, untuk menjaga kelembaban mesin tetas, air itu sangat diperlukan dalam penetasan karena air itu bisa dipakai untuk menciptakan kelembaban. Kelembaban hari pertama sampai hari ke-18 adalah 50-60%, setelah hari ke-24 sekitar 75%. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengatur ventilasinya. Mengatur ventilasi tetas dilakukan dengan tujuan agar pertukaran karbon dioksida dengan oksigen dari luar mesin dapat berjalan dengan baik. Pada hari pertama hingga hari ketiga itu ventilasinya tertutup. Pada hari keempat ventilasi dibuka seperempatnya. Pada hari kelima ventilasi dibuka 1/3. Pada hari keenam ventilasi dibuka setengah. Dan pada hari ke-7 sampai dengan tiba waktunya telur itu menetas, ventilasi dibuka sepenuhnya. Selanjutnya ada pembalikan telur. Pembalikan telur ini bertujuan agar permukaan yolk atau kuning telur itu tidak melekat pada membran kulit telur yang dapat menurunkan daya tetas. Pembalikan telur biasanya dilakukan dengan memutar 45 derajat ke kiri atau ke kanan yang maksimal diputar 90 derajat. Telur itik mulai dibalik-balik pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-24. Pembalikan setidaknya dilakukan 3 kali per hari. Selanjutnya ada pendinginan telur. Pendinginan telur dilakukan pada hari ke-24 sampai dengan pendinginan telur itu dilakukan pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-24 bersamaan dengan pembalikan telur pada pagi hari. Lama pendinginan telur ini sekitar 10-15 menit dengan cara mengeluarkan telur secara hati-hati dari mesinnya. Tujuan dilakukan pendinginan adalah agar embrio di dalam telur bisa mengambil oksigen sebanyak-banyaknya dari udara melalui pori-pori telur. Selanjutnya ada peneropongan telur. Nah, untuk memastikan bahwa telur yang ditetaskan embrionya berkembang atau hidup, harus dilakukan peneropongan atau bisa disebut candling. Caranya yaitu dengan menaruh telur di atas lampu kemudian diamati kondisinya. Nah, peneropongan ini sebaiknya dilakukan di ruangan gelap agar bisa dilihat dengan jelas. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 kali, di mana hari pertama itu, di mana pemeriksaan pertama itu dilakukan pada hari pertama sampai hari ke-4 penetasan untuk mengetahui apakah apakah telur itu berembrio atau tidak. Jika telur itu kosong, maka keadaan telurnya itu jernih atau terang dengan bayangan kuning telur yang nyata. Maka telur ini tidak ada embrionya dan biasa disebut dengan infertil. Yang kedua, jika telur hidup atau berembrio, maka ada 2 keadaan itu. Keadaan telur seperti pada telur infertil, tetapi bila diamati secara seksama sambil digoyang pelan-pelan, akan kelihatan seperti gelembung udara sebesar biji kacang hijau yang melayang-layang waktu telah digerakkan. Yang kedua, keadaan telur itu sudah kelihatan seperti adanya serang laba-laba berwarna kemerahan. Nah, pemeriksaan ini pada umur 4-7 hari penetasan. Pada pemeriksaan kedua dilakukan pada hari ke-14 penetasan, yaitu untuk mengetahui telur yang mati dan yang hidup. Telur yang hidup, keadaan telur sebagian sudah kelihatan gelap. Bila digoyang sedikit akan bergerak, akan tetapi tidak berubah dan tetap pada posisinya. Telur yang mati itu adanya tanda bayangan hitam di dalam telur kelihatan keruh. Bila digoyang-goyang, bayangan itu akan hancur. Selanjutnya, pemeriksaan ketiga dilakukan pada hari ke-25 penetasan untuk mengetahui telur yang mati dan dilanjutkan transfer atau pindah ke mesin yang lainnya, mesin khusus yang untuk telur-telur yang sudah mati. Telur yang hidup itu, keadaan telur itu sudah kelihatan gelap dan penuh rongga udara yang masih terang. Telur yang mati itu di bawah garis batas rongga udara terlihat bayangan terang berwarna kuning kemerahan dan
adanya bercak hitam bercampur cairan. Tata laksana pemeriksaan atau peneropongan telur itik selama proses penetasan ini sangatlah penting. Sebab bila telur yang kosong atau telur yang mati embrionya tidak segera dikeluarkan dari mesin tetas akan menjadi busuk sehingga bisa berpengaruh terhadap daya tetas telur yang lain. Selanjutnya penanganan telur setelah menetas. Setelah telur menetas jangan langsung dipindahkan ke tempat lain, tunggu sampai berumur 1 hari atau kondisi tubuh yang telah menetas itu kering. Setelah dipindahkan ke dalam kandang, berilah penghangat agar telur itu tetap sehat. Agar anaknya itu tetap sehat. Lalu bersihkanlah mesin tetas itu dengan cara semprotkan dengan disinfektan agar terbebas dari hama dan penyakit yang berbahaya. Setelah dibersihkan dengan disinfektan, maka simpanlah dengan baik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Adi Krisna Widiantara dengan NIPAK 061 dari kelas B akan mempresentasikan tentang penyakit dan cara penanganan itik petelur. Penyakit yang menyerang ternak itik petelur dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular. Adapun juga bahwa berdasarkan tiap-tiap penyakitnya, terdapat satu cara penanganan yang mencegah terjadinya penyakit itik petelur tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh buruknya tata cara pemeliharaan itik seperti keracunan, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan yang buruk, serta kekurangan vitamin dan mineral. Seperti contoh penyakit tidak menular yaitu penyakit stres, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh kebisingan, kurang kebebasan bermain dekat air. Pencegahan yang dapat diatasi oleh penyakit stres dari ternak itik petelur yaitu memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan peternakan. Penyakit yang kedua yaitu penyakit kekurangan vitamin A. Penyakit ini secara alami diakibatkan oleh adanya pakan yang tidak cukup mengandung vitamin A, sehingga menimbulkan gangguan pertumbuhan pada itik petelur. Pencegahan yang dapat diatasi agar itik tidak mengalami penyakit kekurangan vitamin A, yaitu melakukan pemberian pakan jagung kuning oleh peternak kepada itik petelur sebagai sumber makanan vitamin A. Yang ketiga, yaitu penyakit brooder pneumonia. Penyakit ini dialami oleh itik petelur yang diakibatkan oleh adanya pelingkar yang terdapat lampu pemanas untuk induk buatan mengalami kurang panas, sehingga terjadi itik pun kedinginan. Pencegahan yang dapat diatasi agar itik tidak mengalami brooder pneumonia yaitu mengontrol kapasitas pelingkar dan panas induk buatan. Yang keempat, penyakit yang keempat yaitu penyakit mikosis. Mikosis. Penyakit mikosis adalah penyakit yang tidak menular karena diakibatkan ketidaksengajaan mengonsumsi pakan sudah basi atau berjamur. Pencegahan penyakit ini dapat diatasi oleh pemeliharaan kesehatan dan kebersihan kandang yang baik. Penyakit yang terakhir yaitu penyakit botulism. Penyakit tidak menular ini diakibatkan oleh ketidaksengajaannya itik petelur mengonsumsi bangkai. Pencegahan yang dapat diatasi agar itik tidak mengalami penyakit botulism yaitu peternak agar tidak memberi pakan yang sudah basi atau bangkai. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Alfainova Umairo dengan NIM 20095111059 akan menjelaskan mengenai penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun kuman yang dapat ditularkan melalui kontak langsung atau melalui udara. Contoh dari penyakit menular yang pertama yaitu Vol kolera. Vol kolera ini juga dinamakan dengan kolera itik. Penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri yang bernama Pasteurella avicea. Penyakit ini dapat menularkan anak itik yang berumur 4 minggu yang dapat menyebabkan kematian hingga 50%. Sedangkan pada itik dewasa dapat menimbulkan kematian kurang dari 50%. Gejala dari penyakit ini ialah sesak nafas, pial bengkak, dan juga panas, serta jalan yang sempoyongan. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi Vol kolera. Yang kedua yaitu Volvox atau cacar. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini juga ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan pada bagian badan itik yang tidak tertutup oleh bulu, seperti kaki dan juga kepala. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara vaksinasi yang disuntikkan pada balik sayap itik. Yang ketiga ada coccidiosis atau yang disebut penyakit berak darah. Penyakit ini ditandai dengan gejala kurang nafsu makan, berat badan yang menurun, serta lumpuh. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan melakukan pembersihan kandang karena penularannya dapat melalui kotoran. Yang keempat ada koriza. Koriza ini merupakan pilek yang menular. Penyakit ini disebabkan oleh semacam mikroorganisme. Penyakit ini biasanya terjadi pada awal pergantian musim, di mana penularannya sangat cepat melalui kontak langsung antara itik yang sakit dengan itik yang sehat. Tanda-tandanya yaitu keluarnya kotoran cairan kental dari mata, sehingga penyakit ini itu biasanya disebut dengan white eye. Untuk pengobatannya sendiri, yang paling efisien yaitu dilakukan dengan penyuntikan streptomycin sulfat secara individual dengan dosis sebesar 0,4 gram sesuai dengan patokan dari berat badannya. Selanjutnya, penyakit salmonellosis. Penyakit ini menyerang itik di segala umur yang disebabkan oleh bakteri Salmonella anatis. Penyakit ini dapat dilakukan pencegahan dengan menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Yang selanjutnya, terdapat penyakit sinusitis. Penyakit sinusitis ini disebabkan oleh tata laksana pemeliharaan kandang yang buruk, serta kekurangan mineral dalam pakan, dan juga tidak tersedianya kolam untuk bermain, yang menyebabkan itik tersebut rentan terhadap infeksi sekunder. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memelihara tata laksana yang baik. Pengobatan bagi itik yang sakit yaitu dengan menyuntikkan antibiotik berupa streptomycin sebanyak 0,5 gram yang dilarutkan pada 20 cc Aquades. Yang selanjutnya yaitu penyakit aflatoxikosis. Penyakit ini disebabkan oleh Aspergillus flavus. Penyakit ini menyerang hati sehingga itik yang terserang penyakit ini akan terjadi pembesaran pada hatinya. Tanda-tanda dari itik yang terserang penyakit ini yaitu kondisi itik tersebut sangat lemah sehingga terjadi pendarahan di bawah kulit dan juga jari. Lalu untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan kandang, juga melakukan penaburan kapur. Selanjutnya ada penyakit dak kolera. Penyakit dak kolera ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella avicida, di mana gejalanya itu yaitu mencret, lumpuh, tinja yang berwarna kuning kehijauan.
Pencegahannya yaitu dilakukan sanitasi kandang, melakukan pengobatan dengan suntikan penisilin pada urat daging dan juga dada sesuai dengan takaran obat. Yang terakhir yaitu penyakit cacing. Penyakit cacing ini disebabkan oleh cacing yang menyerang pada itik yang dilepas. Tanda dari itik yang terserang penyakit cacing ini yaitu kurangnya nafsu makan. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terserang penyakit cacing yaitu melakukan kebersihan kandang dan juga sanitasi, dan juga melakukan pembersihan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh itik itu sendiri. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dionysius Manuel dengan NIM akhir 062. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penghasilan beternak itik petelur. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan tentunya berasal dari selisih biaya produksi dan penerimaan. Tentunya biaya produksi harus lebih rendah daripada penerimaan. Nah, tentunya pendapatan peternak itik berbeda-beda tergantung jumlah itik dan keahliannya dalam menekan biaya produksi. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap peternak itik untuk memperoleh input produksi guna mendapatkan telur dan penjualan daging dari ternak itik. Menurut Mubiarto 1995, biaya produksi dapat dibedakan menurut penggunaannya, menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap meliputi penyusutan kandang, penyusutan peralatan, dan pajak bumi. Biaya tidak tetap meliputi biaya pakan, biaya bibit, biaya obat, biaya alas kandang, tenaga kerja, biaya air, dan biaya listrik. Tentunya biaya-biaya tersebut tergantung pada jumlah itik, kualitas pakan, kualitas material, dan kondisi tertentu. Menurut saya biaya-biaya tersebut adalah kondisional. Yang tidak kondisional itu adalah biaya bibit dan biaya pakan. Untuk biaya bibit tersendiri berbeda-beda tergantung pada daerah tempat membelinya. Nah, menurut survei yang telah saya lakukan di beberapa e-commerce, untuk harga bibit itik itu berada di kisaran 6.000 sampai 15.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya pakan. Biaya pakan juga berbeda-beda tergantung bagaimana kita memberikan pakannya. Pakan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Ada pakan sumber energi seperti dedak padi, dedak jagung, sagu, sorghum, singkong, bungkil kelapa sawit, dan molasses. Ada juga pakan sumber protein. Contohnya tepung ikan, bekicot, bungkil kedelai, belatung, keong air, kepala udang, ikan ruca, sisa paha katak, dan sisa penetasan. Lalu ada juga bahan pakan sumber mineral. Contohnya kapur, cangkang bekicot, kerang laut, dan garam dapur. Ada juga pakan sumber vitamin berupa genjer, eceng gondok, rumput muda, dan tepung daun. Untuk harga pakan sendiri, saya telah melakukan survei di beberapa e-commerce. Contohnya adalah dedak padi 1 kilonya adalah Rp5.000, gabah padi 500 gramnya Rp7.000, dedak jagung 1 kilonya Rp5.500 sampai Rp17.000, lalu sagu 500 gramnya Rp10.500 sampai Rp30.000, sorghum 1 kilonya Rp15.000 sampai Rp25.000, bungkil kelapa 100 gramnya Rp5.000 sampai Rp7.500, singkong 1 kilonya Rp10.000, molasses 1 kilonya Rp9.000 sampai Rp13.500, tepung ikan 1 kilonya Rp8.500 sampai Rp20.000, bekicot 1 ekornya Rp3.500, bungkil kedelai 1 kilonya Rp11.000 sampai Rp13.000, kepala udang 1 kilonya Rp15.000 sampai Rp20.000, belatung 250 gramnya Rp10.000, kapur 1 kilonya Rp2.500 sampai Rp4.000, garam Rp2.500 per 250 gram, cangkang bekicot 300 perak per buah. Nah, untuk harga yang tidak tertera itu karena sulit untuk ditemukan. Dan yang terakhir adalah penerimaan. Untuk penerimaan sendiri berasal dari penjualan telur dan penjualan itik afkir. Tentunya harga penjualan telur dan penjualan itik afkir itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Untuk pertimbangan, saya pernah melihat survei yang dilakukan oleh Novianto di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Nah, di sana harga telurnya itu 1.600 per butir dan harga 1 ekor itik afkir itu 32.000 sampai 35.000. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.